Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil praktik membuat model miniatur instalasi listrik sederhana. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahira Ula Azkia dengan NIM 12120701114. Perkenalkan, nama saya Yuni Pertiwi, NIM 12120701112. Perkenalkan, nama saya Suci Lestari dengan NIM 12120701104. Sebelum masuk pada penjelasan bagaimana cara pembuatannya, maka alat-alat yang dibutuhkan pada praktik membuat instalasi listrik sederhana ini yaitu alat-alat yang dibutuhkan adalah tang potong 1 buah, obeng 1 buah, tespen 1 buah, gunting 1 buah, cutter 1 buah, selotip hitam 1 buah, box MCB tunggal 1 buah. Selanjutnya yaitu kabel 2 cabang, MCB 1 buah, tidus klipsel 3 cabang 2 buah, saklar ganda 1 buah, steker listrik 1 buah, stop kontak 1 buah, fitting lampu tempel 2 buah, lampu LED 2 buah, papan, lesdop, klem kabel, dan baut. Setelah alat dan bahan tersedia, selanjutnya yaitu perakitan instalasi listrik sederhana. Pada praktik membuat model instalasi listrik sederhana, kami menggunakan kabel 2 cabang, di mana kabel hitam merupakan kabel bermuatan positif yang biasa disebut dengan kabel pasa, dan sedangkan kabel yang berwarna biru merupakan kabel bermuatan listrik negatif yang biasa disebut dengan kabel netral. Dimulai dengan pemasangan kabel hitam atau kabel pasa pada MCB, di mana kabel pasa dimasukkan ke dalam MCB. MCB berfungsi untuk memutus aliran arus listrik secara otomatis pada saat terjadi beban arus listrik melebihi kapasitas sesuai kemampuan MCB tersebut, sehingga MCB mati secara otomatis karena kelebihan beban atau terjadi konsleting pada instalasi listriknya. Setelah kabel hitam atau kabel pasa telah terpasang pada MCB, maka langkah yang selanjutnya yaitu merekatkan bagian MCB pada papan agar MCB tetap pada tempatnya dan tidak terjatuh. Sedangkan untuk kabel yang berwarna biru atau kabel yang bermuatan negatif atau netral ditempatkan di luar MCB dan tidak dimasukkan ke dalam MCB. Setelah itu, tidus diletakkan dan direkatkan pada papan serta menyusun penempatan setiap bagian-bagian pada papan. Untuk selanjutnya yaitu memasang kabel pada saklar, di mana fungsi saklar yaitu untuk memutuskan jaringan listrik atau untuk menghubungkan listrik ke fitting lampu sehingga lampu bisa menyala dan bisa mati. Di sini kami menggunakan 2 kabel di dalam saklar, di mana kabel 1 untuk mengaliri arus ke fitting lampu 1 dan kabel 2 untuk mengaliri arus ke fitting lampu kedua, sehingga pada saklar terdapat 4 kabel cabang. Dipastikan untuk pemasangan kabel pada saklar dengan kencang dan benar agar saklar bisa bekerja dengan baik.
Berikut gambar kabel yang terpasang pada saklar. Setelah menyambungkan kabel dengan saklar, kabel itu dimasukkan ke dalam tidus. Dilanjutkan dengan pemasangan kabel pada fitting lampu. Di sini kami menggunakan fitting lampu tempel. Kabel dimasukkan dan dijepit di dalam fitting lampu, di mana kabel hitam positif dijepit di sebelah kiri dan kabel biru negatif dijepit di sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan kabel pada stop kontak. Stop kontak di sini untuk menjadi penghubung antara sumber listrik dengan alat listrik dan digunakan untuk menyediakan tegangan listrik yang digunakan apabila membutuhkan arus listrik. Pertama-tama, baut pada stop kontak dilonggarkan untuk dapat memasukkan kabel ke dalamnya. Setelah kabel sudah terpasang, lalu dikencangkan baut agar kabel kencang, agar tidak menyebabkan konsleting listrik. Setelah kabel terpasang kencang, stop kontak ditutup kembali dan ditempelkan pada papan. Untuk penempatan kabel hitam di kiri dan kabel biru di kanan. Kemudian pemasangan kabel pada steker listrik. Pertama-tama, buka bodi steker, kemudian lepaskan plastik pengunci kabel dengan melonggarkan kedua sekrupnya. Kemudian, longgarkan baut konektor yang menempel pada ujung belakang jari steker dan baut yang terpasang pada plat yang berada di tengah. Lalu, masukkan kawat tembaga biru dan kawat tembaga hitam ke konektor yang berada pada kedua jari steker. Di sini, kami mengosongkan bagian tengah steker, tetapi walaupun dikosongkan, steker akan tetap berfungsi. Setelah semua terpasang, maka pasang pengunci kabel hingga menekan kabel, kemudian kencangkanlah kedua sekrupnya agar aman. Kemudian masukkan seluruh kabel dari setiap komponen seperti MCB, kedua fitting lampu, saklar, dan stop kontak ke dalam tidus. Setelah itu, setiap cabang kabel dikupas atau dibuka agar dapat mengalirkan listrik dari sumber listrik ke seluruh komponen-komponen. Kemudian, cabang kabel-kabel tersebut disambungkan dengan teknik sambungan ekor babi. Pada setiap tidus ada 6 kabel cabang, 3 kabel biru dan 3 kabel hitam. Sambungan dari setiap kabel cabang ditutup oleh les dop. Jika tidak ada les dop, bisa menggunakan solatif hitam. Kemudian setelah itu, tidus bisa ditutup dengan rapat. Kemudian, kedua lampu LED yang telah disiapkan dipasang pada fitting lampu yang telah terpasang di atas papan. Selanjutnya, uji coba pada lampu dan stop kontak. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah praktekan yang kami lakukan itu berhasil atau tidak. Oke, daripada kita penasaran, mending langsung praktekan aja ya. Yang pertama, arahkan MCB ke tombol on. Nah, apabila sudah siap, langsung saja kita tekan skala pertama untuk fitting lampu pertama dan skala kedua untuk fitting lampu kedua. Hal ini dapat dilihat lampu menyala dengan baik antara keduanya. Skala ini berfungsi untuk memberi dan memutuskan arus ke lampu. Maka dapat dilanjutkan dengan uji coba pada stop kontak.
Oke, langsung saja kita colokkan charger HP ke stop kontak yang sudah tersedia. Kemudian setelah itu charger HP akan menyala apabila dialiri aliran listrik. Nah, dapat dilihat bahwa lampu dan stop kontak dapat menyala dengan baik. Jadi, terbukti bahwa perakitan yang kami lakukan dapat dikatakan berhasil sesuai dengan ketentuannya. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan oleh kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.